Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Jamaah salat subuh yang kami hormati, yang saya hormati, menuntut ilmu adalah ibadah, sehingga disyaratkan di dalamnya untuk ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima ibadah kecuali hanya ikhlas kepadanya. La yaqbalullah illa ma khalasalahu. Sesungguhnya Allah tidak menerima amalan-amalan kecuali amalan tersebut ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga marilah kita selalu mengingat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang meniti jalan, yang mana jalan tersebut yaltamis, membahas tentang suatu ilmu, maka Allah akan memudahkan orang tersebut jalan menuju surga. Marilah kita minta pertolongan kepada Allah dan kemudahan serta keistiqomahan agar senantiasa kita selalu berada dalam ketaatannya. Karena sungguh di antara nikmat-nikmat Allah yang paling besar adalah taat kepadanya. Pada pagi ini, insya Allah dengan izin Allah, kita akan membahas kitab Arba'in Nawawi. Arba'in An-Nawawi. Sebelum kita masuk ke dalam hadis pertama, di sini ada beberapa catatan, ada beberapa muqaddimah dari sang muallif, bahwasanya sebelum Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala menulis tentang kitab Arba'in, banyak ulama-ulama terdahulu menulis tentang masalah kitab-kitab Arba'in sebelum Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala. Di antaranya yang pertama adalah Abdullah bin Mubarak, dan yang terakhir adalah Abu Bakar Al-Baihaqi. Ulama-ulama tersebut menulis tentang permasalahan Arba'in Nawawi itu pada masalah usuluddin. Ada yang tentang masalah furu'uddin, yang lain tentang masalah jihad, yang ulama yang lain mengarang tentang Arba'in dalam masalah zuhud. Hal itu karena mereka mengamalkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man hafiza ala ummati arba'ina hadisan min amri diniha ba'asahu Allah ta'ala yaumal qiyamah fi zumratil fuqaha wal ulama.
barang siapa dari umatku menghafal 40 hadis dari perkara-perkara agamanya, maka Allah akan membangkitkannya pada hari kiamat bersama dengan orang yang fuqaha dan orang-orang ulama. Ahli hadis sepakat, semuanya sepakat bahwasanya hadis ini dhaif, meskipun banyak jalannya. Biasanya dalam ilmu mustalah, apabila hadis itu derajatnya dhaif dan disokong oleh hadis dhaif yang lain, hadis tersebut akan menjadi hasan li ghairih, akan naik derajat hasan li ghairih. Akan tetapi dalam permasalahan hadis ini tentang masalah barang siapa yang mengumpulkan atau barang siapa yang menghafal 40 hadis dari perkara agama ini semua hufat, ahli hadis sepakat tentang kelemahannya meskipun banyak jalannya. Akan tetapi Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala termotivasi bukan dari hadis ini, meskipun ulama sepakat bahwasanya boleh mengamalkan hadis dhaif dalam perkara fadailul a'mal, fadilah amal, fadailul a'mal. Akan tetapi motivasi Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala itu bersandar pada hadis yang sahih, yaitu liyuballighash syahid minkumul ghaib, agar supaya orang-orang yang hadir di antara kalian memberitahu kepada orang-orang yang tidak hadir. Dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, naddarallahu imra'an sami'a maqalati fawa'aha fa'addaha kama sami'aha. Allah subhanahu wa ta'ala akan mencerahkan seseorang yang mendengar perkataanku kemudian menghafalnya, kemudian menyampaikannya sebagaimana dia mendengarnya. Isi dalam kitab Arba'in Nawawi ini terkumpul di dalamnya tentang masalah usuluddin, tentang masalah furu'uddin, tentang masalah adab, dan semua perkara-perkara penting di dalam Islam. Itu terkumpul dalam 40 hadis atau 42 hadis yang beliau tulis dalam kitabnya, yaitu Arba'in Nawawi. Dan kitab Arba'in Nawawi ini menurut Imam Nawawi rahimahullah ta'ala semuanya sahih, meskipun ada yang mendoifkan beberapa dalam kitab Arba'in Nawawi ini, akan tetapi menurut Imam Nawawi rahimahullah semuanya sahih, semuanya sahih. Memasuki ke hadis yang pertama, an Amiril Mukminin Abi Hafsin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fahijratuhu ila Allah wa rasulih wa man kanat hijratuhu lid-dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fahijratuhu ila ma hajara ilaih. Muttafaqun alaih. Dari Amirul Mukminin Abi Hafsin Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu, ia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
Sesungguhnya amal itu tergantung kepada niatnya. Dan setiap orang itu mendapatkan apa yang dia niatkan. Barang siapa yang hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya tersebut kepada Allah dan Rasulnya. Dan barang siapa yang hijrahnya kepada dunia yang ingin ia capai, atau wanita yang ingin dia nikahi, maka hijrahnya tersebut kepada apa yang dia tuju. An Amirul Mukminin Umar bin Al-Khattab. Umar bin Al-Khattab adalah orang yang masuk Islam pada tahun ke-6 kenabian. Umar bin Al-Khattab memeluk Islam pada tahun ke-6 kenabian. Beliau lakapnya adalah Abi Hafsin. Yang dimaksud Hafs di sini adalah Hafsah. Jadi orang Arab itu biasa membuang huruf terakhir pada nama untuk memudahkan. Contoh Aisyah, dibuang huruf belakangnya taknya Ais, itu untuk mempermudah. Sama dengan orang Indonesia. Contoh Suparjo, maka dipanggil Jotok untuk mempermudah. Orang Arab juga sama seperti itu. Abu Hafsin yang dimaksud di sini adalah Hafsah. Dibuang taknya karena untuk mempermudah untuk memanggil. Hafs. Umar ibn Al-Khattab adalah orang pertama yang dipanggil dengan julukan Amirul Mukminin. Amir al-Mukminin. Beliau menjadi Amirul Mukminin di tahun 13 Hijriah. 13 Hijriah. Dan akhir masa kepemimpinan beliau pada tahun 23 Hijriah. 23 Hijriah. Berarti periode beliau selama berapa? 10 tahun. 10 tahun. Beliau meninggal di tangan Lu'lu'ah. Beliau syahid di tangan Lu'lu'ah. Beliau meriwayatkan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sekitar 500-an hadis. Kurang lebih sekitar 500-an hadis. Innamal a'malu binniyat sampai akhir ini. Imam Nawawi meletakkan hadis ini pada awal karangannya atau pada awal tulisannya. Di antara salah satu tujuannya adalah untuk mengingatkan betapa pentingnya kita dalam berniat. Dan hadis innamal a'malu binniyat ini dikatakan oleh ahlu ilm bahwasanya dia adalah salah satu dari 4 hadis yang yadur. Apa ya? Yadur itu Pak, kayak mencangkup dari ajaran-ajaran agama Islam. Yang pertama adalah innamal a'malu binniyat. Yang kedua adalah innal halala bayyin wa innal harama bayyin. Yang ketiga adalah izhad fima fi aidin nas. Dan yang terakhir adalah min husnil islami mar'i tarku ma la ya'ni. Jadi 4 hadis ini yang mana
agama Islam atau ajaran agama Islam tidak luput dari 4 hadis ini dalam masalah segalanya. Innamal a'malu binniyat. Kalimat innama dalam bahasa Arab itu adalah adatul hasr, yaitu menetapkan hukum setelahnya dan menafikan hukum-hukum sebelumnya. Contoh dalam firman Allah Subhanahu wa taala, innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin. Sesungguhnya zakat itu untuk orang-orang fuqara, fakir, wal masakin, dan orang-orang miskin. Di sini menetapkan hukum zakat hanya kepada orang-orang fuqara, wal masakin, dan seterusnya, dan menafikan hukum zakat kepada orang-orang kaya dan mampu. Sama juga dengan innamal a'malu binniyat, bahwasanya menetapkan hukum bahwasanya amal-amal itu dianggap karena niat, dan menafikan hukum amal-amal yang tidak didasari dengan niat. Itu makna dari kalimat innama. Sedangkan niat sendiri itu adalah kemauan hati, keinginan hati, atau dalam bahasa kitanya, dalam bahasa Jawa, terteke hati. Kalau dalam bahasa Madura, terteka ateh. Gak tahu kalau dalam bahasa Indonesia mungkin bahasa yang nyaman gimana Pak? Apa ya? Kemauan hati mungkin ya. Kemauan hati itu niat Pak. Jadi yang dianggap niat di sini adalah kemauan hati, bukan ucapan lisan. Seandainya Pak, ada seseorang mengatakan saya lapar, akan tetapi dia mau makan, akan tetapi ketika disuruh makan dia tidak mau. Itu menunjukkan bahwasanya yang diucapkan oleh lisannya itu bukanlah niat. Bukanlah niat. Karena apa? Kalau sudah hati itu niat Pak, maka anggota tubuh ini akan bergerak dengan sendirinya. Al-a'mal dalam hadis ini adalah amal-amal ibadah. Amal-amal ibadah seperti sholat, seperti zakat, seperti haji. Jadi bukan kebiasaan harian kita Pak, yang kita niatkan untuk kebaikan berpahala di dalamnya, bukan itu maksud hadis ini. Akan tetapi al-a'mal di sini adalah amal-amal ibadah yang memang di situ diharuskan untuk berniat. Diharuskan untuk berniat. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Dan sungguh seseorang akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Ulama menjelaskan Pak, bahwasanya innamal a'malu binniyat. Kalimat yang pertama ini menjelaskan tentang sahih, sah atau tidaknya sebuah ibadah. Tidak sah atau tidak sahnya sebuah ibadah. Karena ibadah akan menjadi sah Pak dengan sebuah niat. Dan kalimat yang kedua, wa innama likulli imri'in ma nawa, itu adalah buah dari apa yang dia niatkan. Buah dari apa yang dia niatkan atau pahalanya. Apakah mungkin
satu amalan yang sama akan menghasilkan buah yang berbeda karena niat, Pak? Apakah mungkin? Mungkin. Contohnya apa? Contoh yang biasa kita lakukan sehari-hari. Contoh tentang masalah ziarah kubur, Pak. Ziarah kubur. Dalam satu sisi, ziarah kubur itu, Pak, berpahala. Berpahala. Dalam yang sisi yang lain, ziarah kubur itu, Pak, bisa mendatangkan dosa, bahkan kesyirikan. Karena apa? Bedanya niat. Amalannya sama, ziarah kubur. Yang berpotensi untuk menjadikan ziarah kubur pahala itu adalah ketika kita ziarah kubur memang untuk mengingat mati. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur." Dahulu aku melarang kalian untuk berziarah ke kuburan. Fazuruha. Sekarang ziarahlah. Karena apa? Untuk mengingat kematian pada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi, Pak, ziarah kubur amalan yang sama berpotensi untuk dosa, bahkan menjadi sarana kesyirikan ketika apa? Ngalap berkah. Mengatakan bahwa kuburan ini keramat, ada karomahnya. Penghuni kubur ini ada kelebihan-kelebihannya. Kita minta hajat kepada ahli kubur. Maka di sini apa yang terjadi? Berbeda buah daripada perbedaan niat. Dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sini memberi permisalan. Sabdanya, "Inna awalan nas yuqda fihi yaumal qiyamah salasah." Sesungguhnya orang-orang pertama yang menjadi bahan bakar api neraka pada hari kiamat itu ada 3, Pak. Yang pertama adalah rajulunis tushhida, orang yang mati syahid, Pak. Fa'utiya bihi fa'arrafahu ni'amahu fa'arafaha. Kemudian, Pak, orang mati syahid ketika dihadapkan kepada Allah udah dinampakkan, Pak, nikmatnya. Kamu bakalan mendapatkan ini oleh. Faqala wa ma amilta fiha. Ditanya, Pak, apa yang kamu lakukan dalam masalah jihad tersebut? Qala qataltu fika hatta qutiltu. Orang tersebut mengatakan, "Ya Allah, aku berperang di jalanmu sampai aku mati syahid." Qala kazzabta. Kata Allah, kamu dusta. Walakinnaka qataltah liyuqal huwa jari'un faqad qil. Sesungguhnya kamu berperang di jalan Allah agar kamu dikatakan, wah, saya seorang pemberani, wah, saya seorang yang gagah, wah, saya seorang yang hebat. Faqad qil. Dan sungguh pujian-pujian yang kau harapkan itu sudah engkau dapatkan di dunia. Summa umira bihi fayushabu ala wajhihi hatta ulqiya finnar. Kemudian diperintahkan dengannya yushab itu, Pak, adalah seseorang itu digeret mukanya, dijambak, digeret, hatta ulqiya finnar, sampai orang tersebut dilemparkan ke api neraka. Pertanyaannya, Pak, kenapa orang ini dilemparkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke neraka? Padahal kita tahu jihad adalah salah satu pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa bisa memasukkan orang ini ke dalam neraka, Pak? Karena niatnya yang tidak benar. Dia ingin dikatakan, wah, saya ini seorang pemberani, saya ini seorang pendekar. Sungguh gelar-gelar tersebut sudah dia dikatakan, sudah dia dapatkan ketika dia di dunia.
Yang kedua, Pak, wa rajulun ta'allamal ilma wa 'allamahu wa qara'al qur'ana fa'utiya bihi liyu'arrifahu ni'amahu fa'arafaha faqala ma amilta fiha qala ta'allamtu fika al-ilm wa 'allamtuhu wa qara'tu fika al-qur'an faqala kazzabta walakinnaka ta'allamta liyuqal huwa 'alimun faqad qil wa qara'tal qur'ana liyuqal huwa qari'un faqad qil thumma umira bihi fayushabu ala wajhihi hatta ulqiya finnar. Golongan yang kedua, Pak, orang-orang yang masuk neraka lebih dahulu adalah orang-orang yang belajar ilmu dan belajar Al-Qur'an. Ketika ditanya oleh Allah setelah Allah memberitahukan nikmatnya, Pak, posisinya di akhirat bahwasanya kamu mendapatkan ini, maka ditanya oleh Allah, apa yang kamu lakukan terhadap ilmumu? Apa yang kamu lakukan terhadap Qur'anmu? Maka mereka menjawab, aku belajar ilmu dan mengajarkannya karena Engkau ya Allah, dan aku membaca Quran karena Engkau ya Allah. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, bohong. Sesungguhnya engkau belajar ilmu agama semata-mata hanya untuk mendapat pujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala, semata-mata hanya untuk dikatakan, wah, orang ini alim. Engkau belajar Quran tujuannya bukan karena Allah, akan tetapi engkau belajar Al-Quran agar dikatakan, wah, si fulan suaranya merdu, si fulan kalau jadi imam khusyuk dengan suaranya. Faqad qil, maka Allah sudah memberikannya ketika di dunia. Setelah itu, Pak, apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala? Allah memerintahkan malaikat untuk menyeretnya dan memasukkannya ke dalam neraka. Dan golongan yang ketiga, Pak, Allah memberikannya kekayaan dan dia itu rajin bersedekah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ditanya setelah dinampakkan oleh Allah bahwasanya pahala orang yang bersedekah ini dan itu, ditanya oleh Allah, apa yang engkau lakukan terhadap hartamu yang dulu aku berikan di dunia yang banyak itu? Sungguh aku melakukan sedekah yang banyak karena engkau ya Allah. Kemudian Allah berfirman, kamu bohong. Sesungguhnya engkau itu banyak bersedekah agar apa? Agar supaya engkau dikatakan orang yang dermawan. Faqad qil, maka diperintahkan oleh Allah malaikat untuk menyeretnya dan melemparnya ke neraka. Begitu juga dengan kita, Pak. Kita dalam meniti manhaj ini haruslah senantiasa ikhlas, selalu perbaiki niat kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena hati itu, Pak, selalu berbolak-balik. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ya muqallibal qulub, wahai zat yang membolak-balikkan hati, Pak, sabbit qalbi ala dini, kuatkanlah hatiku di atas agamamu. Ya musarrifal qulub, wahai zat yang menggonta-ganti hati, sarrif qalbi ala ta'atik, arahkanlah selalu hatiku kepada ketaatan kepadamu. Jadi jangan seolah-olah kita mendapatkan hidayah, kita bisa menjalankan sunnah, kita sudah merasa paling baik. Tidak, Pak. Kita masih belum aman. Sampai kapan kita aman? Sampai kita sudah meniti kaki kita di emperannya surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Selama kita masih di dunia, jangan pernah sedikit pun merasa bahwasanya kita adalah ahlu surga.
kita adalah ahlu surga, tidak ada jaminan, Pak. Dengan penampilan kita yang berjenggot, dengan penampilan kita yang cingkrang, dengan sholat kita, dengan zakat kita dan segalanya tidak akan menjamin diri kita itu untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Karena pada hakikatnya kita semua masuk surganya Allah Subhanahu wa taala karena apa? Rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Di sini Nabi memberikan permisalan kepada kita tentang hijrah dalam hadis tersebut. Hijrah itu, Pak, adalah pergi dari suatu tempat ke tempat yang lain guna untuk iqamatuddin, menjalankan syariat-syariat agama kita. Seandainya kita di negeri A atau di desa A, itu kita sulit beribadah, Pak. Sulit untuk menampakkan keislaman kita, maka kita diperintahkan untuk berhijrah. Itu maknanya hijrah, Pak. Itu namanya hijrah. Pahala hijrah ini, Pak, besar sekali. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal ladzina amanu wa hajaru wa jahadu." Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan hijrah dan jihad. Allah lebih mendahulukan hijrah daripada jihad. Itu menunjukkan betapa besarnya pahala hijrah seseorang. Karena apa? Dia semata-mata hijrah untuk menjaga agamanya, Pak. Untuk menjaga agamanya. Hijrah ini, Pak, akan tetap ada sampai matahari terbit dari sebelah barat. Ketika pintu taubat sudah ditutup, selama pintu taubat masih ada, Pak, selama matahari belum terbit dari barat, maka akan ada hijrah. Akan ada hijrah. Hal itu sudah disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La tanqati'ul hijratu hatta tanqati'at taubah, wa la tanqati'ut taubah hatta tatlu'asy syamsu min maghribiha. Hijrah itu senantiasa ada hingga taubah itu terputus, dan tidak akan dan senantiasa taubat itu ada sampai matahari terbit dari tempat tenggelamnya. Maksudnya apa? Terbit dari sebelah barat. Buah daripada hijrah ini, fa hijratuhu ilallahi wa rasulih. Yang dimaksud di sini adalah orang yang niatnya hijrah kepada Allah dan Rasulnya, fa hijratuhu ilallahi wa rasulih, maka akan mendapatkan hijrah apa yang dia niatkan. Wa man kanat hijratuhu lid-dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Dan barang siapa seseorang yang hijrahnya itu untuk dunia, Pak, atau wanita yang ingin dia nikahi, maka dia akan mendapatkan hal tersebut. Bagaimana mungkin, Pak? Apakah mungkin seseorang itu hijrah, sedangkan pengertian hijrah adalah berpindah dari negeri muslim ke kafir. Berpindahnya dari negeri kafir ke muslim, berpindahnya dari tempat yang sulit kita menampakkan keislaman kita ke tempat-tempat yang mudah kita menampakkan keislaman kita. Apakah mungkin? Mungkin saja, Pak. Seperti contoh menikah. Hijrah ingin menikahi seorang wanita. Seandainya ada seseorang, Pak, ingin menikahi seorang wanita, yang mana laki-laki ini tempat tinggalnya itu, Pak, di situ mayoritas orang kafir dan susah sekali untuk menampakkan keislaman. Dan dia menyukai wanita yang dia tinggal di tempat yang di situ mudah Islam untuk dilaksanakan. Maka kata wanita tersebut, aku tidak akan menikahimu sampai engkau berpindah ke tempatku. Dari segi definisi kan sudah
apa ya? Sudah masuk ke dalam definisi daripada hijrah. Berpindah dari negeri kafir ke negeri muslim, akan tetapi niatnya tadi bukan karena Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi karena wanita. Hadis innamal a'malu binniyat ini, Pak, ulama mengatakan bahwasanya ini hadis tentang masalah niat, dan hampir segala permasalahan fikih terdapat permasalahan hadis ini. Niat itu, Pak, letaknya adalah di hati. Letaknya adalah di hati. Talaffuz, melafalkan niat adalah bid'ah. Adalah bid'ah. Di sini, Pak, sering kita cekcok dengan saudara-saudara kita tentang masalah at-talaffuz bin niyah, atau bahasa kitanya usolli fardhu zuhri atau usolli, niat-niat seperti itu, Pak. Kita mengatakan ini bid'ah. Mereka mengatakan coba antum buka dalam kitab-kitab Syafi'iyah, maka dikatakan di dalam situ mustahab atau disunahkan. Baik. Untuk menemukan titik temu pada masalah ini, Pak, mazhab Syafi'i mengatakan bahwasanya usolli kaza wa kaza atau nawaitu kaza wa kaza itu sebenarnya, Pak, bukan niat. Sebenarnya bukan niat. Akan tetapi itu adalah sebuah perantara untuk mendatangkan niat ketika dia hendak melakukan sesuatu. Karena dalam mazhab Syafi'i, Pak, niat itu termasuk rukun. Sedangkan mazhab selain Syafi'i atau mazhab yang banyak sekarang adalah mazhab Hambali, niat itu adalah syarat. Niat adalah syarat dalam ibadah. Faham ya, Pak, antara masalah rukun dengan syarat. Syarat adalah perkara-perkara yang dilakukan sebelum kita melakukan ibadah tersebut. Sedangkan rukun adalah perkara-perkara di dalam kita melakukan ibadah tersebut. Contoh, syarat sahnya sholat apa? Syarat sahnya sholat yang selain niat, contoh yang lain, wudu. Itu adalah syarat sahnya sholat. Karena apa? Dilakukan sebelum sholat. Sedangkan rukun niat, rukun sholat, takbiratul ihram. Takbiratul ihram karena dilakukan ketika salat. Nah, di sini letaknya, Pak. Imam Syafi'i dan Imam Hambali sepakat bahwasanya orang yang mengatakan usolli fardal kaza, jikalau itu dikatakan dengan niat, maka mereka sepakat ini adalah bid'ah. Ini adalah bid'ah. Karena apa? Dalam mazhab Hambali, Pak, itu sebuah syarat. Sedangkan mazhab Syafi'i itu sebuah rukun. Sedangkan apabila talaffuz niat ini, Pak, dilakukan bukan sebenarnya bukan niat, akan tetapi itu untuk mendatangkan niat ketika dia melakukan ibadah. Contoh, usolli fardhul maghrib salasa raka'atin lillahi ta'ala. Allah, dia berniat ketika mengatakan Allahu Akbar, dia berniat, Pak, saya ingin salat maghrib 3 rakaat karena Allah Ta'ala. Allahu Akbar. Maka disinilah letak titik temunya, Pak. Titik temunya. Seandainya ada saudara-saudara kita, Pak, mengatakan usolli fardhul kaza atau nawaitu kaza, maka kita jangan, wah ini bid'ah nih. Jangan menggampang-gampangkan bid'ah, Pak. Jangan menggampang-gampangkan bid'ah. Kecuali jikalau ini niat, baru kalau sudah mengatakan, kalau seandainya sudah dia mengatakan saya berniat, ini sedang saya berniat, maka itu baru bid'ah. Tapi kalau seandainya dia mengatakan ini bukan niat saya takut ketika saya tidak mengucapkan ini, saya lupa niat ketika waktu takbiratul ihram. Jadi titik temunya di situ, Pak.
Jadi gak usah risih. Seandainya ada saudara kita kencang usolli fardhu Allah, udah usah risih Pak. Oh ini ternyata ada dasarnya. Ada dasarnya. Akan tetapi Pak, ada sebagian yang mengatakan bahwasanya talaffuz niat itu ada dalilnya, yaitu sabdanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika haji. Yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan labbaika umratan wa hajjan. Labbaika umratan wa hajjan. Ini biasanya Pak dijadikan sebagai dalil bahwasanya bolehnya kita talaffuz niat. Kita katakan tidak. Hadis ini tidak menggambarkan atau tidak menjelaskan tentang niatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini adalah menurut mazhab Hambali adalah lafdul masyru'. Lafdul masyru'. Lafaz yang harus memang kita ucapkan ketika haji, bukan lafdun niyah. Karena maknanya labbaika umratan wa hajjan. Aku memenuhi panggilanmu ya Allah untuk umrah atau haji. Bukan aku berniat, bukan nawaitu umrah wa hajjan. Saya berniat ingin umrah dan haji, bukan seperti itu Pak. Akan tetapi di sini adalah lafdul masyru', memang lafaz yang disyariatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan lafaz melafalkan hadis tentang melafalkan niat. Mungkin sampai sini Pak. Ada yang ingin ditanyakan tentang masalah bab niat? Baik, kalau memang tidak ada, kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.